Pagi ini kita akan belajar ya tentang menata hati ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Dalam setiap tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Jika ia baik, jadi jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Wa inna fasadal jasadu kulluh. Jika buruk segumpal daging itu, maka buruk seluruhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, segumpal daging itu disebut dengan hati. Kiai Haji Muhammad Arifinillah. Beliau orang soleh, orang baik, banyak ilmu, banyak jasa, banyak kebaikan yang dihadirkan selama hidupnya kepada kita. Dan kita bersaksi bahwa kita adalah murid-muridnya. Kita bersaksi bahwa kita adalah orang yang pernah belajar kepada beliau. Dan hari ini beliau sudah berpisah dengan kita. Jasadnya berpisah, tapi hakikatnya tidak berpisah. Beliau tahu siapa yang khidmat, beliau tahu siapa yang terus ikut memakmurkan masjidnya, majelisnya. Dan sebagaimana janji kita bersama, dulu kita pernah bersama di dunia hilman, dulu kita pernah berkumpul di dunia hilman, dulu kita pernah bersahabat di dunia hilman. Kata Merobi, kita berjanji, kita akan sama-sama lagi bertemu, bersama, berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bunda, ini pesan dari hati yang paling dalam, tolong Bunda, sisipkan doa untuk Merobina tercinta, untuk Gurunda tercinta Kiai Haji Muhammad Arifinillah dalam setiap doa-doa Bunda, dalam setiap amal soleh Bunda. Mudah-mudahan kita semua kelak dipertemukan kembali dengan beliau di surganya Allah insyaallah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Bunda yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan belajar ya tentang menata hati ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda, kenapa hati itu harus ditata dengan baik? Kenapa kita penting sekali menata hati? Pertama, hati itu indikator kebaikan diri seseorang. Jika hatinya baik, maka baik seluruhnya. Jika hatinya buruk, maka buruk seluruhnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Dalam setiap tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Jika ia baik, jadi jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Wa inna fasadal jasadu kullu. Jika buruk segumpal daging itu, maka buruk seluruhnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah, segumpal daging itu disebut dengan hati. Hati. Bunda, kalau hati kita sakit, kalau hati kita kotor, kalau hati kita berantakan, maka seluruh urusan kita pun pasti berantakan. Betul apa enggak? Bunda hatinya enggak senang. Ketika ngomong, pasti akan kelihatan kalau dia sedang tidak senang. Karena hatinya merasa tidak senang. Ke wajah, ngaruh nggak kalau hatinya kotor? Bunda nyeri hati, ngadadak nyeri cangkeng. Betul nggak? Sakit hati, tiba-tiba jadi demam, meriang, panas, sakit punggung, sakit pinggang. Padahal yang sakit apa? Hati, karena ngaruh seluruhnya. Bunda lagi nggak tenang, sholat khusyuk atau tidak? Enggak. Bunda lagi nggak tenang, mikirin suami, nggak tenang nih.
Kira-kira kalau hati nggak tenang mikirin suami, bawaannya suuzon atau husnuzon? Suuzon. Ada orang nawar dagangan bunda. Bunda lagi jualan, orang nawar ke dagangan bunda. Tapi hati bunda kotor, hati bunda nggak senang. Kira-kira ketika ada yang nawar dagangan bunda, mikirnya positif atau negatif? Negatif. Si ibu mau meli lah. Nawar hungkul, cuma nawar doang, cuma milih-milih doang, cuma ngeliat doang. Kenapa? Karena hatinya sudah kotor duluan. Betul apa enggak? Hati itu indikator kebaikan seseorang. Hatinya baik, maka baik seluruhnya. Hatinya busuk, maka busuk seluruhnya. Yang kedua, kenapa penting menata hati? Karena hati bersih itu adalah bekal untuk berjumpa dengan Allah. Jadi hati bersih itu bekal untuk berjumpa dengan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Surat apa? Asy-Syu'ara. Ayat berapa? 88 sampai 89. Ahilman, bagaimana ayatnya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, yauma, yaitu ada satu hari, la yanfa'u, tidak akan bermanfaat, malun, harta, wala banun, dan tidak juga anak-anak, illa, kecuali man atallaha, orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Jadi ternyata bunda yang dirahmati Allah, yang akan menjadi bekal terbaik untuk seseorang agar nanti bisa berjumpa dengan Allah adalah hati yang bersih, hati yang selamat. Bicara hati itu kan banyak jenisnya ya. Ada hati yang bersih, ada hati yang berpenyakit, termasuk ada hati yang kotor di situ. Yang ketiga ada hati yang mati. Ada qalbun salim, ada qalbun marid, ada qalbun mayyit. Hati yang bersih, hati yang berpenyakit, ada hati yang mati. Hati yang bersih yang mana Ahilman? Hati yang bersih yang setiap tindak tanduk langkah kehidupannya hanya disandarkan niat hatinya untuk Allah. Bersih. Termasuk hati yang bersih itu adalah hati yang tidak ada kebencian, kedengkian, iri hati, sombong, takabur, ujub, bangga diri. Semua penyakit hati hilang, hatinya bersih. Tapi ada orang yang hatinya berpenyakit. Siapa yang hatinya berpenyakit? Dia yang punya penyakit hati. Iri, dengki, sombong, sum'ah, riya, ya, semua penyakit hati. Dan hati-hati, mohon maaf bunda, di antara penyakit yang mungkin bisa hinggap kepada kita, orang yang sering hadir di majelis ilmu, orang yang ahli ibadah adalah penyakit hati. Penyakit hati apa Hilman? Penyakit hati ria. Ketika amalan kita ingin dilihat sama orang lain. Sum'ah, ingin didengar sama orang lain. Merasa diri paling benar, mudah menjudge orang lain, mudah menghina, mudah menyakiti. Hati-hati bunda. Kita hari ini menggunakan masker. Iya. Tapi hakikat selain menggunakan masker untuk kesehatan, tapi sebenarnya pesan hakikatnya barangkali Allah juga sedang mengajarkan kepada kita agar lisan kita terjaga untuk tidak menggibah, untuk tidak fitnah, untuk tidak khianat, untuk tidak membicarakan orang lain, untuk tidak menjudge orang lain. Jangan sampai maskernya dipakai tapi gibah jalan terus. Makanya bunda kalau lagi begini nih, kalau pakai masker, ada teman kita yang ngajak ngegosip. Malu atuh sama masker kamu gitu. Ngomongin batur terus gitu, ngomongin orang lain terus, malu sama maskernya. Orang yang makin tinggi ilmunya, makin benar ngajinya, maka makin baik dia menata hatinya untuk kemudian hilang penyakit-penyakit hati.